Dosa sepasang leses. Alkisah, hiduplah satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan satu anak perempuan yang masih berusia 5 tahun yang bernama Sumiati. Sumiati walaupun masih kecil, ia memiliki paras yang sangat cantik, anggun, dan ia selalu sopan kepada siapapun. Hari terus berlalu. Kini Sumiati telah menginjak usia 7 tahun. Di usia 7 tahunnya itu, keluarganya diberi cobaan. Sang ayah jatuh sakit hingga pada akhirnya meninggal dunia. Bu, Bu, badan bapak kok seperti ini, Bu? Pak, kamu kenapa, Pak? Pak, kenapa badanmu seperti ini, Pak? Tidak tahu, Bu. Tiba-tiba badan bapak seperti ini, Bu. Sini, Pak, aku pijitin, Pak. Mendengar pembicaraan orang tuanya itu, Sumiati pun menghampiri mereka berdua. Bapak kenapa, Pak? Bapak sakit ya? Tidak kok, Nak. Bapak hanya kecapean saja. Sudah, Nak, kamu kembali main saja. Bapak tidak apa-apa, Nak. Iya, Pak. Cepat sembuh ya, Pak. Setelah beberapa hari, ayahnya pun tak kunjung sembuh. Sumiati pun sangat sedih. Ia berniat untuk membantu keluarganya itu untuk mencari bantuan kepada tetangga-tetangganya. Ya Tuhan, aku harus membantu keluargaku. Tapi aku harus mencari bantuan kemana ya? Setelah ia meminta bantuan kepada tetangganya, namun tidak ada satu orang pun yang mau membantunya. Ya Tuhan, kenapa tidak ada yang membantuku? Apa salahku ya Tuhan? Dan tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Aduh, hujan. Lebih baik aku pulang dulu. Aku takut ada apa-apa dengan ayah dan ibuku. Sesampainya di rumah, Sumiati berharap sang ayah sudah pulih seperti semula. Namun, kini Tuhan berkehendak lain. Sang ayah harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Pak, bangun Pak! Pak, bangun! Terdengar suara teriakan dari rumah Sumiati. Bu, Bapak kenapa, Bu? Bu, Bapak kenapa, Bu? Bapakmu sudah tidak ada, Nak. Yang sabar, Nak. Bapak, maafin aku, Pak. Pak, maafin aku tidak bisa membantumu, Pak. Mama. Mereka pun tak kuasa menahan air mata. Tak tega melihat sang ayah terbaring kaku di ranjang tuanya itu. Setelah kepergian ayahnya, mereka pun harus bekerja keras untuk kehidupan mereka sendiri. Setelah beberapa tahun, kini anak kecil itu sudah tumbuh dewasa menjadi gadis yang sangat cantik. Tak heran jika banyak lelaki yang ingin meminangnya. Namun, dari sekian lelaki yang meminangnya, tidak ada satu orang pun yang ia terima. Ia lebih menerima lelaki yang lebih tampan dari desa seberang yang bernama Sipoleng. Hai gadis cantik, bersediakah kamu menjadi pasanganku? Kamu siapa? Kok aku tidak pernah melihatmu? Namaku adalah Poleng. Rumahku ada di desa seberang. Wajar saja jika kamu tidak pernah melihatku. Hati Sumiati pun sangat terpesona dan sangat jatuh cinta kepada si Poleng. Bagaimana? Bersediakah kamu menjadi pasanganku? Karena sudah sangat jatuh cinta kepada si Poleng, Sumiati pun menerima si Poleng sebagai pasangannya. Baiklah Kang Mas, aku bersedia menjadi pasanganmu.
Namun di sisi lain, sang ibu tidak merestui anaknya. Karena si Poleng adalah lelaki yang tidak baik. Ia tidak pernah sopan kepada ibunya. Namun apa daya sang ibu terlalu menyayangi Sumiati sehingga ia tidak tega menolak permintaan putrinya itu. Angin yang sepoi-sepoi menghantarkan pernikahan mereka. Alhamdulillah ya nak, sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Semoga kalian bahagia ya nak. Iya Bu, terima kasih ya Bu karena ibu telah merestui aku dengan Mas Poleng untuk menikah. Baiklah nak. Namun di saat itu pun si Poleng tidak pernah menjawab pertanyaan dari mulut sang ibu. Bulan berganti tahun. Kini pasangan suami istri itu tinggal bersama sang suami di desa seberang. Sumiati tega meninggalkan sang ibu hidup sendirian di gubuk tua yang sudah tidak layak untuk dipakai. Dan kini Sumiati telah berubah menjadi wanita yang sangat congkak, sombong, dan ia tidak pernah menjenguk ibunya walaupun hanya sebentar. Hingga pada suatu hari, sang ibu jatuh sakit dan ia berharap anaknya mau menjenguk dan merawatnya. Ya Tuhan, badanku seperti ini, tapi aku hidup sendirian. Ya Tuhan, semoga anakku mau menjenguk dan merawatku. Tak tahu kapan datang, Sumiati dan si Poleng itu sudah berada di depan pintu kamar sang ibu. Anakku Sumiati, terima kasih nak, kamu sudah mau menjenguk ibu nak. Namun ternyata tujuannya itu bukan hanya untuk menjenguk. Ia ingin berpamitan bahwa ia dengan suaminya itu akan pergi berlibur di Sendang yang berada di Soko. Apa sih ibu? Aku tuh kesini tuh mau bilang kalau aku sama suamiku itu mau pergi berlibur. Kamu mau kemana nak? Bantu ibumu dulu ini nak. Sudah. Aku sama suamiku itu mau mandi di Sendang yang biasa aku buat mandi zaman dahulu itu loh Bu. Sudah ibu di rumah saja. Tapi nak, bantu ibumu dulu ini nak. Nak. Sudah. Aku masih repot sama suamiku. Nanti juga aku kembali ke sini. Sudah ibu di rumah saja. Bye Bu. Ayo Mas. Langit yang mulai mendung menghantarkan perjalanan mereka menuju Sendang yang berada di Soko. Tak lama kemudian, turun hujan yang sangat deras dan sang ibu mengkhawatirkan anaknya yang tak kunjung pulang kembali. Ya Tuhan, apakah mereka masih berada di Sendang sana? Apa mereka sudah tidak peduli dengan aku lagi? Ya Tuhan, jika dia memang masih di sana, biarkan dia di sana selamanya. Biarkan dia menjadi pohon di sana. Entah doa atau kutukan yang terlontar dari mulut sang ibu. Di saat yang bersamaan, Sumiati dan si Poleng sedang beristirahat di dekat Sendang itu. Tampak dari kejauhan, ada seorang lelaki yang memakai pakaian putih, tangan kanan membawa tongkat dan tangan kiri membawa tasbih. Sumiati pun sangat takut dan hatinya pun sangat bertanya-tanya. Kang Mas, itu siapa Kang Mas? Kok pakaiannya putih semua? Kalau hantu, kan ini masih siang. Aku juga tidak tahu nih Mas. Mungkin dia juga sedang berlibur seperti kita.
Perlahan lelaki tua itu tadi menghampiri mereka berdua. "Hai anak muda, perkenalkan, saya adalah seorang wali. Namaku adalah Sunan Kudus. Aku diutus untuk menyebarkan agama Islam di Yogyakarta." Mendengar pembicaraan wali tadi, Sumiati dan suaminya itu terdiam, takut dan tidak bisa menjawab satu kata pun. Tiba-tiba wali itu tadi bertanya kembali kepada mereka, "Wahai anak muda, apakah kalian masih memiliki orang tua? Ibu misalnya?" Dan si Poleng pun yang menjawabnya, "Iya, kita masih memiliki seorang ibu, tapi dia sudah sakit-sakitan, selalu ngerepotin kita. Ya sudah, mending aku tinggal berlibur aja di sini." Mendengar perkataan suaminya itu, Sumiati pun sangat kaget. "Kang Mas, kenapa kamu berkata seperti itu kepada ibuku? Itu ibuku loh, Mas." "Ah sudah, memang seperti itu kenyataannya. Tega sekali kalian kepada ibu kalian. Lihat saja, kalian akan mendapatkan balasan atas perbuatan kalian itu." Dan tiba-tiba wali itu tadi hilang tanpa jejak. "Kang Mas, kemana wali itu tadi, Kang Mas? Kang Mas, kemana, Kang?" "Aku juga tidak tahu nih, Mas." "Ayo Kang Mas, kita pulang Kang Mas. Aku takut Kang Mas. Kang Mas, ayo kita pulang Kang Mas." "Ah sudah, kita di sini dulu. Kita kan belum jadi mandi. Apa gunanya kita kesini kalau kita nggak mandi?" "Baiklah Kang Mas." Tidak tahu kenapa Sumiati pun sangat nurut dengan perkataan suaminya itu. Dan tiba-tiba langit pun menjadi gelap. Hujan deras disertai petir dan angin yang sangat besar. Mereka pun sangat takut dan ia ingin segera pergi dari situ. Namun ketika ia hendak berjalan, "Kang Mas, ini ada apa Kang Mas? Kang Mas, ini ada apa Kang Mas? Kang Mas, kita pulang Kang Mas." "Ayo nih Mas." "Kang Mas, kenapa kan itu menjadi keserakahan Kang Mas? Kang Mas, Kang Mas, kenapa kamu berubah menjadi pohon Kang Mas? Kang Mas, Kang Mas, tanganku kenapa? Tanganku kenapa? Tolong, tolong." Hingga pada akhirnya sepasang suami istri itu kini telah berubah menjadi dua pohon yang sangat besar. Dan kini telah dipisah oleh aliran air yang sangat jernih dari sendang itu. Dan di malam-malam tertentu, pohon itu sering mengeluarkan bunyi sss. Pada akhirnya orang-orang menyebutnya dengan pohon leses. Dari cerita ini kita dapat memetik pesan. Kita harus tetap patuh dan tetap berbakti kepada orang tua kita selama kita masih hidup di dunia ini. Terima kasih.